Shalom, salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali lagi dengan podcast ke-100 majalah Narwastu. Kali ini kami mengundang seorang tokoh senior, yaitu Bapak Paulus Sudarno SH. Beliau ini agak unik, seorang motivator dan terapis kesehatan. Beliau pernah dulu menulis buku terbitan Gramedia tahun 2011, Terapi Motivasi Sehat Tanpa Obat. Jadi buku ini membahas tentang kita bisa sehat tanpa obat asal selalu mengikuti tips-tips sehat. Beliau saat ini juga dipercaya sebagai Ketua Yayasan Terapi Motivasi Bangsa. Juga beliau aktif beribadah di gereja Paroki Santo Gabriel, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kita akan berbicara dengan beliau waktu acara Natal majalah Narwastu 2024 pada 12 Januari yang lalu. Beliau sempat bilang ke saya ingin bicara tentang kesehatan di tahun baru, terutama di tahun politik. Ternyata ada fenomena yang cukup menarik, ada banyak masalah kesehatan ternyata yang dialami oleh sejumlah caleg, karena beliau melakukan survei kecil-kecilan tentang itu. Kita juga ingin berbicara nanti tentang bagaimana tips hidup sehat di tahun baru 2024 ini. Apalagi kita baru selesai merayakan Natal, dan di tahun baru ini sering setiap ada acara makan yang banyak, ya, yang makanannya itu misalnya kolesterolnya tinggi. Nanti kita dengarkan tips-tips sehat dari Pak Paulus Sudarno. Shalom Pak Paulus, apa kabar? Terima kasih Bapak Jondro Munte, Ketua Narwastu. Saya terima kasih kepada Tuhan, dengan Bapak Jondro saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk bertemu dengan Bapak Jondro. Terima kasih. Ya, Pak Paulus, perlu juga kami sampaikan bahwa podcast ini ingin berbagi tentang tips kesehatan. Amin. Para sahabat Narwastu, beliau juga adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta. Pak Paulus, ini kan tahun politik 2024. Bapak pernah menyatakan kepada saya, setiap ada event pemilu, Bapak sering menangani caleg-caleg yang mengarah pada gangguan kesehatan, bahkan stres. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada para sahabat Narwastu. Halo saudaraku, seluruh Indonesia, terutama para caleg, baik Bapak maupun Ibu. Dalam situasi politik ini, panjenengan semua, Bapak Ibu semua, caleg-caleg ini sering kurang tidur. Karena apa? Karena punya wacana untuk bagaimana mempromosikan diri, atau istilahnya itu apa, Pak? Kampanye atau sosialisasi, iya. Ya. Mensosialisasikan tentang visi dan misi Bapak ke seluruh areal yang Bapak percayakan di sana. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Pada saat panjenengan itu sering kurang tidur, itu jantungnya jadi lemah. Kalau jantung lemah, tidak kuat memompa darah ke otak, maka sering pusing. Apalagi, ya, mandi pagi. Tidak boleh sama sekali kalau malam begadang itu mandi pagi, karena akan sangat beresiko tinggi. Kemudian juga saya juga menyampaikan kepada tokoh-tokoh atau person-person atau pribadi-pribadi yang nanti menjadi penghitungan suara, tidak hanya caleg saja, tapi juga penghitungan suara, itu juga sering kurang tidur, jangan mandi pagi pada waktu malam tidak bisa tidur. Tahun 2019, saya mencatat dan saya masukkan ke YouTube, yang meninggal adalah hampir 600 personil, yaitu penghitungan suara atau penghitung suara itu. 600 personil pada waktu 2019. Nah, kemudian untuk mengantisipasi supaya bapak-bapak dan ibu-ibu caleg ini, ya, biar tidak lemah, seringlah tidur kaki di atas. Kakinya disenderkan, dengan maksud supaya darah mengalir ke otak. Kalau darah mengalir ke otak, maka oksigen juga banyak di otak. Darah mengalir ke otak, maka oksigen banyak di otak. Dengan demikian, maka mencegah stroke, mencegah pingsan, membantu kinerja jantung,
membantu ya kinerja gula dan membantu mencegah kolesterol. Ini ya penting untuk saya sampaikan pada panjenengan semua. Dengan tahu tidak mau melakukan, konsepnya adalah lalai. Lalai itu tahu ya, tetapi ya mengabaikan. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai ada satupun mengalami sakit penyakit, apalagi sampai suatu saatnya kembali lagi ada hal yang tidak kita inginkan. Iya. Ya. Pak Paulus, Bapak juga pernah menyampaikan, pernah menangani caleg-caleg yang begitu pemilu selesai, dia mengalami stres. Ya, itu pernah. Biasanya karena apa, Pak? Ya, karena stres, karena banyak permasalahan yang tidak pernah sampai tujuannya, kemudian tidak bisa tidur berhari-hari. Fisiknya mungkin kuat, tetapi psikisnya yang tidak kuat. Apa karena gagal atau kalah gitu, Pak? Ya, pasti psikologisnya itu karena apa? Karena efek dari ya kelelahannya, efek dari kekalahannya. Kita harus berani berserah syukur kepada Tuhan, kita masih bisa hidup, masih bisa bernapas pada saat kapanpun juga. Itu. Ya. Jadi tidak salah juga kalau ada pemberitaan yang cukup viral di tahun-tahun yang lalu, apalagi setiap tiba event pemilu yang mengatakan bahwa ada rumah sakit yang menyiapkan kamar-kamar khusus untuk caleg-caleg gagal karena stres, begitu, Pak? Nah, itu logis. Karena apa? Yang namanya rumah sakit atau bidang kesehatan itu punya potensi dan punya kapasitas dan harus memberikan semacam, maaf, saya menekankan harus. Karena apa? Karena adalah kita sebagai warga negara punya kewajiban memberikan kontribusi sehat. Nah, rumah sakit sudah memberikan kontribusi dengan menyiapkan hal yang tidak kita inginkan. Luar biasa rumah sakit itu. Ya. Begitu ya? Ya. Jadi dari pengalaman Pak Paulus di pemilu 2019 yang lalu, ya, caleg yang Bapak tangani, boleh tahu, bisa diceritakan, Pak, kondisinya yang pernah Bapak tangani? Sorry, saya tidak boleh menyebutkan pribadi, tetapi yang jelas terlalu sering dan banyak yang sering saya tangani. Ya. Juga termasuk orang-orang yang menjadi penghitung suara itu banyak. Tapi maaf, saya tidak menyebutkan pribadi-pribadi. Ya, itu penting. Sekali lagi, saya punya pesan, Bapak dan Ibu, kemudian siapapun juga yang nanti menjadi penghitung suara, sekali lagi, jangan mandi pagi. Untuk menguatkan jantungnya pada waktu itu, makanlah kolak singkong. Kolak singkong, ada santannya, ada gulanya, ada singkongnya. Ini bermacam-macam penyakit bisa sembuh, yang kanker, yang tumor, yang sakit gula pun obatnya gula. Obatnya manis. Aneh. Kenapa? Supaya karbohidratnya kebakar, supaya lemaknya kebakar. Itu perlu energi. Itu secara ilmiah diakui, Pak? Ya, monggo saja. Karena saya bukan tokoh ilmiah, tetapi saya empiris. Ilmiah dan empiris, aku mengatakan empiris lebih prioritas. Begitu ya? Ya. Oke. Kembali soal tahun politik 2024 ini, Pak. Bagaimana? Ini kan belum kita mencoblos. Ya. Sudah ada caleg-caleg yang datang ke Bapak, misalnya karena keluhan kesehatan? Ada, tetapi tidak juga saya sebutkan partai apa. Saya memberikan motivasi yang konotasinya mengarah bagaimana supaya jangan sampai nanti suatu saat kelelahan, baik dari pencegahannya maupun pengobatannya, ya, termasuk harus menyampaikan juga kepada siapapun juga beliau-beliau itu, kepada warga masyarakat. Jangan sampai suatu saat karena kelalaiannya sehingga terjadilah hal yang tidak kita inginkan. Itu jelas. Mungkin Bapak bisa bagikan juga kepada para sahabat Narwastu, termasuk para sahabat caleg, bagaimana sebenarnya tips yang sederhana yang perlu diperhatikan para caleg, misalnya pagi hari, karena dia beraktivitas kan untuk kampanye sosialisasi kan cukup menyita waktu dan energi, Pak. Ya, terima kasih. Saya menyampaikan tips kepada bapak-bapak dan ibu-ibu caleg. Maaf, karena sering kurang tidur, jangan mandi pagi. Mandinya kalau sudah tidur, sudah makan lah, mandi siang atau sore tidak masalah. Itu menjadi penting. Kemudian untuk menguatkan energinya, tubuh kita itu perlu kalori, perlu energi, lalu makan kolak singkong yang murah-murah. Kenapa kolak singkong? Karena kolak singkong itu ada gulanya. Gulanya gula kelapa sajalah, gula aren.
Kemudian santan itu lemak, tapi lemak nabati, bukan lemak hewani. Saya mengatakan lemak hewani tidak bagus karena apa? Mudahnya membeku. Kalau membeku maka akan menghambat saluran pembuluh darah atau arteri atau pembuluh darah itu. Jangan lembut atau halus itu akan tersumbat oleh lemak-lemak hewani. Begitu ya? Iya. Iya. Kembali soal tahun politik 2024 ini, Pak Paulus. Bapak pernah juga menyampaikan bahwa politisi itu sebenarnya harus punya daya tahan lebih dalam hal kesehatan. Ya. Bahkan pernah dulu saya dengar seorang politisi senior yang cukup terkenal menyampaikan politisi itu, apalagi seorang anggota dewan, harus punya 8 jantung, katanya begitu. Membuat sebuah pernyataan yang agaknya menarik diperhatikan. Gimana menurut Bapak? Yang konotasinya bahwa siapapun juga, tubuh kita itu adalah bait Allah. Tubuh kita itu rumah jiwa, milik Tuhan. Maka kita perlu memanage tubuh kita atau bait Allah ini, sehingga kita itu sehat. Setelah sehat kita mampu menjadi pelayan, melayani sesama kita. Bukan melayani Tuhan, karena Tuhan sudah sempurna. Manusia itu perlu sempurna. Makanya siapa kau nyebut Allah padaku, waktu aku lapar, aku haus, dan seterusnya. Nah, di sana jadi menjadi pelayan itu kita harus sehat. Untuk sehat apa? Seringlah beraktivitas, berolahraga. Dengan olahraga lemaknya kebakar, karbohidratnya kebakar, proteinnya kebakar, dan sisa pembakarannya lewat air seni, lewat keringat itu keluar, maka amoniak pun keluar. Kalau amoniak keluar, maka tidak akan mudah pusing karena sudah menguap. Begitu ya? Ya. Lalu kita kan sekarang berada di tahun baru, Pak. Ya. Kita baru saja merayakan Natal. Natal dan tahun baru itu biasanya identik dengan makan enak, ya. Kemudian berkumpul-kumpul dengan keluarga. Tapi Bapak masih ingat, Bapak pernah bilang begini, suasana Natal tahun baru pun rentan dengan hipertensi dan kolesterol. Mungkin Bapak bisa jelaskan soal itu kepada para sahabat Narwastu. Dalam situasi pesta-pesta, baik itu tahun baru, kemudian Natalan, itu banyak orang atau pribadi-pribadi yang pesta. Pestanya itu diwujudkan dengan bentuk makanan-makanan. Sering bahkan kurang tidur karena pesta-pesta. Ini maaf, itu sangat rawan karena apa? Banyak makanan-makanan yang punya kandungan protein tinggi, kemudian lemak tinggi. Untuk mengantisipasi silahkan makan, tetapi harus beraktivitas olahraga. Saya ulang lagi, supaya lemak kebakar, protein kebakar, gula juga kebakar. Akhirnya apa? Itu menjadi tenaga. Maaf, olahraga itu membuat power, membuat endurance, atau termasuk agility, termasuk agility-nya juga tinggi. Karena apa? Dengan mulai olahraga itu, sekali lagi, perlu olahraga rutin, sistematis, untuk bakar gula, lemak, protein, dan mengeluarkan amonia. Ya. Pak Paulus, siapa tahu ada para sahabat Narwastu yang ingin berkonsultasi atau berkomunikasi dengan Bapak. Bapak bisa sampaikan alamat atau nomor handphone Bapak yang mungkin bisa dihubungi, silakan. Terima kasih, Bapak-bapak dan Ibu. Manakala panjenengan merespon saya berbicara, memberikan motivasi supaya tubuh kita itu sehat. Sembuh sehat tanpa obat. Itu nyata. Silakan Bapak dan Ibu yang berkenan merespon saya atau berkenan menghubungi saya. Nomor telepon saya 0895 6160 65339. Bisa diulang lagi Pak, sekali lagi. 0895 6160 65339. Silakan Bapak dan Ibu menghubungi saya. Berkunjung ke tempat saya, monggo. Saya diundang kalau memungkinkan, saya juga siap. Terima kasih. Ya, Pak Paulus, terima kasih atas perbincangan kita pada pagi hari ini. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan seorang motivator dan terapis kesehatan. Beliau Bapak Paulus Sudarno SH. Beliau pernah menulis buku terbitan Gramedia tahun 2011
Terapi motivasi sehat tanpa obat. Ini menarik. Saya pun sudah membaca bukunya. Baik, akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat. Kiranya Bapak, Ibu, dan keluarga dimanapun saat ini berada di tahun baru 2024 ini selalu sehat dan dilindungi Tuhan. Salam kasih Narwastu. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.